Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Muhammad Dalfitro, jurusan Teknik Informatika kelas 3C. Dan sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Orlia Reduta, Fakultas Teknik Informatika, yaitu IT bisa dibilang, dan saya kelas 3C. dan saya akan membahas tentang topik studi kasus deadlock sistem operasi di bank. Sebuah bank mengalami macetnya sistem transaksi online karena beberapa proses saling mengunci resource. Penting situasi ini adalah contoh deadlock dalam sistem operasi. Dalam konteks sistem operasi, deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang dipegang, menyebabkan sistem terkunci dan tidak dapat melanjutkan operasi. Yang pertama, 1. Update OS potensi gangguan sistem perbankan. Yang pertama, manajemen resource. Update OS bisa mengubah alokasi resource, memicu konflik akses, dan deadlock jika aplikasi tidak kompatibel. Yang kedua, driver layanan inti. Service penting yaitu data konektor, printer, spoiler bisa terganggu menyebabkan proses macet. Yang ketiga, kompatibilitas. Aplikasi core banking mungkin tidak kompatibel dengan OS baru, menyebabkan crash atau gagal rilis resource. Yang keempat, downtime tak terencana. Reboot saat sistem sibuk dapat menghentikan transaksi, menyebabkan resource tidak dilepaskan dengan benar. Update OS yang tidak direncanakan dengan baik dapat menimbulkan risiko besar bagi kelancaran operasi. Yang kedua, pentingnya OS dalam lingkungan krisis. Yang pertama, fondasi aplikasi. Semua aplikasi bisnis dan database berjalan di atas OS yang stabil dan lancar. Kedua, ketersediaan layanan downtime di bank atau rumah sakit menimbulkan kerugian besar, bahkan mengancam nyawa. Ketiga, keamanan data. Operasi sistem bertanggung jawab pada enkripsi, kontrol akses, dan perlindungan data rahasia. Yang keempat, prioritas proses. Mengatur proses mana yang lebih penting, misal alarm medis yang lebih tinggi dari administrasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dari Fitro. Yang ketiga adalah OS sebagai faktor kontribusi kegagalan sistem. Yang pertama adalah mekanisme deadlock. Kurangnya deteksi dan pencegahan deadlock membuat proses terjebak. Dan yang kedua adalah penjadwalan tidak adil. Prioritas berlebihan pada satu proses dapat menyebabkan proses lain, yang dalam artian itu kelaparan resource. Dan yang ketiga, fault isolation lemah. Satu aplikasi crash bisa menyebabkan seluruh sistem ikut crash. Dan yang keempat adalah keamanan OS buruk. OS adalah yang tidak di-patch rentan terhadap malware atau memperburuk masalah. Meskipun OS tidak menyebabkan crash secara langsung, kelemahan dalam desain atau pengelolaannya bisa memperburuk masalah. Dan selanjutnya, yang keempat adalah mencegah insiden manajemen deadlock. Yang pertama, algoritma pencegahan. Terapkan Banker algoritma atau teknik timeout. Dan yang kedua, resource monitoring. Deteksi kondisi deadlock lebih awal. Selanjutnya adalah kita akan membahas mencegah insiden. Mencegah insiden adalah uji coba atau ketersediaannya. Uji coba update. Misalnya, semua update OS harus diuji di staging environment yang mirip produksi
dan hindari update langsung tanpa pengujian. Yang kedua adalah High Availability atau HA. Gunakan server cluster dan load balancing agar sistem tetap berjalan jika satu node gagal. Terapkan follower system. Mungkin cukup sekian dari kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Satria, ingin mempresentasikan tentang pemulihan dan perubahan. Nomor 1, Disaster Recovery Plan, bisa disingkat DRP. Siapkan prosedur pemulihan cepat, backup harian, snapshot PM, dan simulasi pemulihan berkala. Kedua, ada change management. Terapkan kebijakan perubahan terstruktur, review, testing, persetujuan, dan dokumentasi. Ketiga, pelatihan tim IT. Administrator harus memahami deadlock, manajemen resource, dan teknik recovery. Lakukan simulasi insiden rutin. Kesimpulan, deadlock adalah masalah klasik yang melumpuhkan layanan penting. Update OS yang buruk, kelemahan manajemen resource, dan kompatibilitas dapat memicu insiden fatal. OS adalah fondasi sistem kritis. Dengan menerapkan best practice seperti manajemen deadlock, uji coba update, HA, DRP, dan change management, risiko insiden dapat ditekan seminimal mungkin.